Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 dosa mantan kepadamu yang membuatnya tak akan pernah bisa berpisah darimu. Ya, jadi mantan telah berdosa kan kepada kita. Dan karena dosanya itu pula lah yang menyebabkan dia tidak akan pernah bisa berpisah dari kita selamanya. Nah, apa saja 3 dosa mantan kepada kita? Yang pertama, dia telah mengkhianati cinta tulus kita. Kita mencintainya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati dan jiwa, dan dia justru berkhianat. Dia berpaling, ya dia mendua saat kita jungkir balik ya, mengantar dia ke sana kemari, mencarikan uang untuk bayar SPP kuliahnya, mencarikan uang untuk kebutuhan kuliahnya, kebutuhannya sehari-hari, ternyata dia sudah membangun cinta dengan orang ketiga. Mantan telah mengkhianati kita. Kemudian dosanya yang kedua, mantan hanya memanfaatkan kita. Dia tidak pernah sungguh-sungguh mencintai kita. Berkali-kali mungkin ya, kita minta untuk bisa ketemu dengan ibunya, untuk bisa ketemu dengan bapaknya di rumahnya. Kepada kita, dia selalu mengatakan bahwa dia sampai bertengkar dengan orang tuanya untuk memperjuangkan kita. Tetapi kan di realitanya kita tidak pernah tahu apakah betul dia pernah mempresentasikan kita kepada orang tuanya. Yang pasti, setiap kita minta agar kita bisa ketemu dengan papinya, dengan maminya, dengan bapak ibunya, alasannya segala macam. Intinya, kita tidak pernah bisa ketemu dengan mereka, kita tidak pernah bisa untuk berkenalan. Ya, bagaimana mereka mau menyukai kita kalau kenal saja tidak pernah. Seluruh informasi tentang kita, semuanya mereka dapatkan dari pembantunya, ya, dari adik-adiknya, dari sahabat-sahabat mantan, yang tidak ada satu orang pun yang menyukai kita. Ya, dan akhirnya ketika perpisahan itu terjadi, atau sebelum perpisahan itu terjadi, alasan bahwa orang tuanya tidak setuju dengan kehadiran kita, itu selalu dia kemukakan. Yang membuat kita jadi sering bertengkar dengan dia, yang ujung-ujungnya kemudian berpisah ya. Jadi kita mencintainya dengan tulus, sementara dia hanya memanfaatkan kita saja. Kalau dia mencintai kita dengan tulus, maka dia akan berjuang ya. Bagaimana caranya agar kita bisa diterima segera oleh keluarganya, seperti halnya kita berjuang agar dia diterima oleh keluarga kita. Ya, begitu kita punya komitmen dengan dia, kita langsung perkenalkan dia kepada keluarga kita. Kita langsung perkenalkan dia kepada orang tua kita. Kan begitu kalau mencintai, tapi kan dia tidak. Dia memang hanya ingin bersama kita. Setelah puas memanfaatkan kita, maka dia memang sudah berencana untuk pergi dan tidak akan pernah kembali kepada kita lagi. Itu dosanya yang kedua. Ya. Nah, kemudian dosanya yang ketiga. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan
pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, dosa mantan yang ketiga ya, dia memusuhi kita, memutus silaturahmi dengan kita dengan cara memblokir seluruh media sosial kita, nomor telepon kita, dan seterusnya. Memusuhi itu kan dosa besar ya, dan itu terus dia lakukan walaupun dia tahu persis. Jangankan memusuhi berbulan-bulan, bertahun-tahun kan, memusuhi lebih dari 3 hari saja kan tidak boleh ya. Nah, dia tahu persis dengan itu dan terus saja dia lakukan. Jadi itu 3 dosa yang mantan lakukan ya. Dan 3 dosa inilah yang menyebabkan dia tidak akan pernah bisa berpisah dari kita selamanya. Nah, kenapa demikian? Nah, jawabannya karena ketiga dosa itu adalah sebuah kezoliman yang dia lakukan terhadap kita. Dia mengkhianati kita, artinya dia menzolimi kita. Dia hanya memanfaatkan kita ya, setelah beres dengan kita, habis-habisan tabungan kita, dia menikmati kesuksesannya bersama orang ketiga. Itu juga sebuah kezoliman. Kemudian dia memusuhi kita, itu juga sebuah kezoliman. Nah, jadi zolimnya banyak tuh mantan. Dan ketika orang menzolimi kita, itulah sebab yang membuat doa kita menjadi doa yang terkabul. Kemudian kita berdoakan agar mantan kembali kepada kita, agar mantan menjadi jodoh kita, agar mantan tidak bisa berpisah dengan kita selamanya. Selamanya dia akan selalu dengan kita. Kita berdoa demikian. Maka doa dari orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Ya, karena itu ketika mantan mengkhianati kita, hanya memanfaatkan kita, kemudian dia memusuhi kita, berdoa, memohon kepada Allah agar dia menjadi jodoh kita dunia akhirat. Insya Allah mantan selamanya akan bersama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.